Jadi lafaz Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayat Sahih Bukhari, Imam Bukhari, apa? Ma'al mar'u ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang bersama orang yang dia cintai. Tentunya hadis ini banyak sekali riwayatnya, riwayat lafadznya. Tapi ini lafadz yang paling ringkas, sama aja. Dalam riwayat yang lain, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Anta ma'a man ahbabta, riwayat yang lain. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Itu hadis dalam Sahih Bukhari juga ada, ya, hadisnya. Yang Arabi, seorang dusun datang dari Rasulullah sedang khutbah. Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah, kapan hari kiamat? Orang Rasulullah lagi khutbah. Orang-orang suruh diem, tungguin Rasulullah lagi ngomong. Setelah selesai khutbah, Rasulullah tanya, aina sa'il anis sa'ah? Mana tuh orang yang tanya tentang hari kiamat? Siapa? Ana ya Rasulullah, wa ma aradtu illa khair. Dan saya tidak mau sesuatu kecuali, nggak bertujuan kecuali baik. Maksudnya nggak mau nanya iseng, enggak. Kata Rasulullah, madza a'datta laha? Ente udah siapin apa untuk hari tersebut? Hari kiamat pasti datang. Ente persiapin apa sih? Kau mau nanya-nanya tentang hari kiamat? Kata dia, ma'adattu laha kathratu salatin wala siyam, walakinni uhibbullah rasulah. Ya Rasulullah, aku ini enggak mempersiapkannya dengan banyaknya salat atau banyaknya puasa. Banyaknya ya, bukan dia enggak salat enggak puasa. Dia salat, dia puasa, cuman enggak banyak. Bukan itu yang diandalkan. Tapi kata dia, tetapi saya punya cinta, ada cinta kepada Allah dan Rasul. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi di hari kiamat itu bukan dengan zahir atau mazhar, enggak. Hakikatnya nanti yang ada dalam batin kita itu yang akan dibarengkan. Dan tentunya di dunia kita akan tahu, merasakan hal tersebut. Yaitu apa? Sehari-hari kita sukanya duduk dengan siapa? Menghabiskan waktu dengan siapa? Kalau kita duduk dengan orang yang jauh dari Allah, apakah senang? Hati kita merasa tentram? Apakah merasa betah? Itu tanda cinta. Apakah kalau duduk sama orang yang dicintai oleh Allah atau dalam majelis kebaikan atau orang-orang yang baik, ente senang? Berarti itu tanda cinta. Nah, itu dia tuh. Makanya hadis ini sebenarnya bisyarah wa fiha nadharah. Yani ada bisyarahnya, ada kabar gembira, tetapi juga ada yang dikhawatirkan juga. Orang di dunia, masya Allah, kelihatannya sholat, kelihatannya zakat, kelihatannya baik. Ternyata di hari kiamat dibangkitkan sama orang-orang fajir, orang munafik, orang-orang yang waliyadzubillah jauh dari Allah dan Rasulullah. Kan ente suka sama dia, setiap hari ente dengerin omongannya, setiap hari ente ikutin omongannya, setiap hari ente tungguin bicaranya. Ya Allah, bahaya itu. Makanya salah satu hal yang membuat tertanam mahabbah kepada Rasul, kepada orang-orang saleh adalah membaca. Banyak baca-baca kisah riwayat hidup mereka. Pasti akan cinta nanti. Suka, menghobi, menjadikan mereka sebagai teladan, mereka sebagai hobi kita. Tapi kalau enggak, kita lebih banyak sibuk dengan yang lain, ya kita akan cinta terhadap dunia atau kepada orang-orang ahli dunia. Maka digabungkan dengan mereka, waliyadzubillah. Ya. Jadi ini hadis luar biasa. Bahkan Sayyidina Anas mengatakan, ma farihna bi syai'in ba'da al-Islam ka farahina bihadza. Kami tidak bahagia besar setelah Islam seperti kebahagiaan kami telah mendengar ucapan ini. Kenapa? Karena kata nahnu nuhibbullah rasulah. Kami ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia bilang, dan saya saksikan kalian, saya cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan saya ingin bersama mereka di hari kiamat. Dalam riwayat lain, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Seorang cinta kepada suatu kaum tapi nggak bisa ngikutin persis kayak mereka. Anta ma'amanah. Cinta sama orang yang itu cinta. Tanda orang cinta nih, cinta kepada orang soleh. Fulan, oh ini orang soleh jadikan idola.
Qiyamul Lailnya gimana? Qiyamul Lailnya banyak. Dia bacanya begini. Udah, ana ikut-ikutan. Qiyamul Lail juga sedikit-sedikit. Baca Qur'annya sekian juz, ana nggak bisa sekian juz, tapi sudah, ana ikut-ikutan. Kenapa ente baca? Ana ngikutin. Nggak bisa segitu, tapi kan sedikit. Sholawat kepada Rasulnya 1000, 2000, ana 10, 100 setiap hari. Yang penting ana ngikutin. Nah ini lamma yalhaq bin, amalannya belum sama kayak mereka, tapi dia cinta. Nah itu bisa ikut. Tapi ngaku-ngaku cinta tapi nggak ngikutin. Nah itu bahaya. Karena nanti di akhirat nggak bisa dengan pengakuan, nggak. Ya Rasulullah, ya Allah saya cinta pada, nggak bisa. Buktinya ada, Allah tahu. Tuh, ente buktinya gimana? 24 jam ente habiskan untuk apa? Mana cinta kepada Allah dan Rasul? Ente ngaku cinta Rasul, kok begitu kelakuannya? Kok yang ente dengar begini? Kok yang ente lihat begini? Kok yang ente habiskan waktu dengan begini? Nah, Allah tahu. Jadi ini hadis harus menjadikan kita sebagai dorongan untuk kita untuk lebih semangat dalam mengkaji sirah Rasulullah SAW, syama'ilin Nabi SAW, sifat-sifatnya Rasulullah SAW, biar tambah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada orang-orang saleh, terus diperdengarkan. Karena sekarang ini kita lagi diserang, diperangi. Perangnya kita ini sekarang bukan perang senjata, tetapi peperangannya peperangan pemikiran dan kecintaan. Ini lagi diperangin melalui khususnya dari media, televisi, handphone, komputer, internet. Itu serangan, ghazu. Serangan itu ke hati langsung. Kok bisa ke hati langsung? Karena seseorang itu kuncinya hati itu adalah telinga dan mata. Kata Imam Al-Haddad, wa'alam annal ain wal udhun babani maftuhani ilal qalb. Dua pintu langsung masuk ke hati. Apa? Mata dan telinga. Pintu lihat, pintu dengar. Itu langsung masuk ke hati. Makanya sekarang ini dua-duanya udah ada kan? Secara langsung, apalagi kalau bareng. Kalau mata doang tanpa dengar itu pengaruh. Kalau dengar doang itu mempengaruh. Gimana kalau dua-duanya? Pengaruhnya lebih. Makanya merusak hati kita itu lagi diperang. Terus gimana cara mengatasi perang tersebut? Mengatasinya dengan al-i'rad. I'rad itu artinya berpaling. Berpaling. Wa idza sami'ul laghwa a'radu. Allah SWT, apabila mereka mendengarkan sesuatu yang laghu, nggak ada gunanya, a'radu, mereka berpaling, tinggalin, ganti dengan sesuatu yang positif, yang baik. Cari sesuatu yang bisa menghidupkan waktu-waktu kita. Bikin target, kitab ini harus khatam, bacaan ini harus tahu. Ana harus tahu nih sosok sahabat fulan, kok ana nggak ngerti kayak gimana sih dia. Bikin target, 10 sahabatnya harus ana kenalin. Alhamdulillah dari media juga banyak caranya untuk mengetahui hal tersebut. Tinggal kitanya aja pintar-pintar meletakkan, pintar-pintar mencari siapa fulan. Coba di hari ini nih kita mau ngumpul nih malam ini, begadang misalnya malam minggu, mau ngapain? Coba kita bikin si fulan cerita tentang Sayyidina Abu Bakar dari lahir sampai mati. Coba ceritain. Bisa nggak tuh kasih PR begitu? Yang lain kita mau dengerin, ente yang cerita. Dan satu lagi kasih tugas, siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya. Coba ceritanya dari lahir sampai itu, ente tulis dikit-dikit poinnya, ente jelasin ke kita. Jadi cerita mereka orang-orang yang baik. Ini juga pasti inget tuh, karena ada murojaahnya, cari tentang dia ini gimana. Dia mau cerita sama teman-temannya. Cari fulan bin fulan, ente dengerin tentang Imam Al-Haddad, Habibullah Haddad. Kayak gimana sih ceritanya? Coba, ana mau kumpulin cerita. Ana yang bertugas, ana mau cerita tentang Imam Haddad. Yang lain ntar dengerin. Yang ini tugas ini tugas. Ini berubah majelisnya jadi baik kalau begitu. Tapi sekarang ada yang kayak gitu. Paling nggak ada tujuan atau ngomonginnya tentang game bola atau game sekarang, apalagi game sekarang ini masya Allah ngambil waktu, ngambil umur, ya dengan teknologinya dibawa kemana-mana.
seperti tasbih yang terus rutin gitu. Pindah dari media sosial ke Facebook nggak cukup, Instagram ntar ada lagi apa ini, udah semua udah bosan, udah lihat semua, apalagi nih game deh, main game karena nggak tahu nih ngisi waktu mau ngapain memang. Nah, ini perlu diganti. Ini kalau kita berubah begitu tuh, kita punya gerakan begitu, setiap orang punya cerita yang baik, nanti tertanam cinta kepada mereka, pasti mengidolakan mereka. Nah, ini almar'u ma'aman ahab, nanti di hari kiamat kita akan bersama orang yang kita cintai. Tentunya kita juga tahu tentang cerita sahabat yang bernama Thauban, yang dia kurus, dia sakit sampai sakit-sakitan. Ditanya sama Rasulullah, kenapa? Kata, ya Rasulullah, hubbuka ya Rasulullah, karena cinta kepadamu ya Rasulullah. Padahal anak kalau makan, kalau ingat nanti di akhirat anak nggak jauh darimu, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah. Ditunggu, akhirnya turun firman Allah SWT, wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siapa orang yang beriman bertaat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, para syuhada, para orang-orang saleh, dan merekalah sebaik-baik pendamping atau mengikut. Tinggal masalah kalau seandainya seseorang disebut bersama Rasulullah atau bersama orang yang dia cintai, apakah kebersamaan itu berarti total sama persis di dalam surganya? Dari kelas surga atau pahalanya, atau ini tentunya mustahil. Ya, seorang cinta kepada Rasulullah misalnya, apakah dia bakal bersama Rasulullah? Naam, almar'u ma'aman ahab, bersama Rasulullah. Tapi apakah artinya pahalanya yang dia peroleh, surga yang dia peroleh sama seperti Rasulullah? Nah, tidak. Tidak, kebersamaan di sini bukan berarti sama dengan levelnya, tidak. Bahkan di dunia kan begitu juga. Di dunia kita begitu. Ada orang bersama dengan sang raja misalnya, bersama sang raja, ya, dari pembantunya yang ikut, bodyguardnya misalnya, semua bersama, tapi sama deh levelnya. Tidak. Jadi ada nilai kebersamaan, ya, bareng satu tempat, bisa kumpul, bisa ketemu, itu bersama. Tapi sama level tidak harus sama level ataupun kelas dari surga tersebut, karena beda amalan, beda kelasnya, beda kedekatan kepada Allah, beda keadaannya. Begitu. Jadi arti kebersamaan juga bukan berarti kesamaan yang mutlak, tetapi kebersamaan tanpa adanya kesamaan dalam level kedekatan kepada Allah. Hakata. Wallahu taala alam.